Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik, sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elviana Sari, kelas D11, NIM 2011061860, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Bu Eliana Yunita Seran, MPD. Kali ini saya di sini akan mengaitkan materi presentasi saya tentang model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS, macam-macam model pembelajaran kurikulum 2013. Berikut ini akan dibahas beberapa model pembelajaran dari sekian model yang telah banyak dikembangkan, antara lain yaitu yang pertama, model pembelajaran langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, mampu berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain yang pertama, untuk menuntaskan metode belajar siswa dalam belajar kelompok secara kooperatif atau heterogen. Yang ketiga, model pembelajaran konseptual. Mengasuhkan bahwa secara natural pikiran mencari makna, konsep sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep di dalam bentuk jadi atau pinang, tetapi dituntut untuk mengorganisasikan sendiri cara belajar dalam menemukan konsepnya. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang keenam, model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interaksi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan. Di sini saya menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, ilmu pengetahuan sosial, kelas 6 SD. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan di seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dengan penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Selanjutnya, Jepang juga menyajikan kemerdekaan pada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda terakhir Perang Dunia Kedua. Sultan Syarif dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak menyetujui dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan Indonesia sendiri. Selanjutnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuan untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksmana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Lalu naskah proklamasi disusun oleh Soekarno,
Hatta, dan Ahmad Suharja. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Mewi. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibaca oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut adalah gambar dari teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Mewi. Kemudian, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Kemudian, upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih saat ini. Tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Berikut ini perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, budayanya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan kesatuan di sekolah dan di masyarakat. Baik, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.